Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Mendalami Tantangan Implementasi Kurikulum. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan sebuah bangsa. Kurikulum yang merupakan rencana pembelajaran yang rancang untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Menjadi dasar utama dalam sistem pendidikan, namun dalam praktiknya pengembangan dan penerapan kurikulum sering kali menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi keberhasilan. Tantangan ini dapat muncul di berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan pemerintah, hingga persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan Indonesia. Beberapa aspek yang akan dibahas meliputi keterbatasan sarana-prasarana, kurangnya pelatihan untuk mendidik, serta hambatan dalam pemahaman dan penerimaan terhadap perubahan kurikulum. Dengan memahami tantangan-tantangan ini secara mendalam, diharapkan akan ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas implementasi kurikulum, sehingga proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan lebih optimal dan mampu mencetak generasi yang menghadapi berbagai zaman. Setelah itu, metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum di sekolah-sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian yang mengadopsi pendekatan literatur dengan metode studi kasus yang merupakan sebuah proses yang melibatkan serangkaian aktivitas seperti membaca, mengumpulkan, mencatat, menyortir, dan mengelola sumber literatur yang didapatkan. Pendekatan ini dipilih karena mungkin penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengaruh pelaksanaan kurikulum di lapangan. Masuk ke hasil dan pembahasan. Tantangan yang mempengaruhi implementasi kurikulum yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Tantangan internal yang dihadapi antara lain sumber daya manusia atau SDM yang masih perlu banyak belajar mengenai kurikulum merdeka. Salah satu masalah utama yang sering muncul di sekolah adalah keterbatasan wawasan mengenai kurikulum merdeka serta jumlah sumber daya yang terbatas. Dan ada keterbatasan sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjalankan tantangan kurikulum merujuk pada kekurangan sumber daya fisik dan infrastruktur di lembaga pendidikan, seperti ruang kelas, peralatan belajar, teknologi, dan fasilitas pendukung lainnya. Kekurangan ini dapat mempengaruhi aktivitas penerapan kurikulum karena siswa dan guru mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap materi ajar, alat bantu pelajar, atau ruangan mendukung metode pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Sebagai contoh, kurangnya komputer atau koneksi internet dapat menghambat perjalanan yang berbasis teknologi. Salah suatu hal yang semakin penting saat ini selain terbatasnya ruang kelas yang memadai juga menyulitkan implementasi kurikulum yang memerlukan metode pembelajaran yang lebih fleksibel atau kolaboratif. Semua faktor ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mendalami dan menerapkan kurikulum secara maksimal. Setelah itu, kesiapan infrastruktur teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi semakin krusial di era digital saat ini. Namun banyak madrasah ibtidaiyah atau MI di sekolah dasar atau SD masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengintegrasikan teknologi, seperti kekurangan perangkat, akses internet yang terbatas, serta minimnya pelatihan bagi para guru. Selain itu, kesiapan pedagogis guru juga menjadi hambatan dalam penerapan pembelajaran digital, khususnya bagi mereka yang telah terbiasa dengan metode konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan intensif untuk membantu guru mengoptimalkan teknologi, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkaya proses pembelajaran. Penguasaan teknologi oleh guru sangatlah penting untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan bermakna, demi menghasilkan generasi yang siap bersaing di tingkat global. Dan perbedaan latar belakang dan kemampuan siswa. Alat dan metode bahan ajar memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan proses pembelajaran. Penggunaan sarana pendidikan seperti komputer, ponsel, dan buku ajar dapat meningkatkan efektivitas metode yang diterapkan oleh guru untuk mencapai kompetensi siswa. Selain itu, guru perlu menguasai kompetensi yang hendak diajarkan agar dapat mengoptimalkan proses pembelajaran di tingkat MI atau SD. Keberagaman latar belakang sosial
ekonomi, dan budaya siswa mempengaruhi signifikan terhadap kemampuan belajar mereka. Hal ini seringkali membuat kurikulum yang ada tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Oleh karena itu, tantangan bagi pendidik adalah menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif dan mampu merespon perbedaan individual siswa. Setelah itu, perubahan kebijakan yang cepat. Implementasi kurikulum di tingkat MI atau SD menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Perubahan kebijakan pendidikan yang terjadi secara sporadis seringkali menimbulkan kebingungan dan memerlukan penyesuaian cepat di lingkungan sekolah. Keterbatasan waktu serta beban kerja guru yang cukup berat menjadi hambatan dalam penerapan kurikulum secara efektif, yang berakibat pada materi yang sering kali tidak disampaikan secara tuntas. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam dan meningkatkan hasil pembelajaran yang berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka diusulkan sebagai solusi. Pendekatan ini diharapkan dapat diterapkan pada berbagai mata pembelajaran. Selain itu, tantangan dapat pembelajaran daring, terutama di kalangan masyarakat berdesaan dan kelas bawah, turut mempersulitkan efektif implementasi kurikulum. Keterbatasan sumber daya serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua menjadi kendala dalam mendukung proses pembelajaran di rumah. Keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada keseimbangan antara berbagai faktor seperti interaksi harmonis, partisipasi aktif siswa, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Dalam konteks ini, peran guru yang peka dan memperhatikan seluruh aspek pembelajaran sangatlah krusial untuk menciptakan suasana yang mendukung efektivitas pembelajar. Dan problematika dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dasar antara lain kurangnya pemahaman guru dalam menyusun dan penggunaan rencana pembelajaran atau RPP. Dalam kurikulum, Merdeka Belajar merupakan tantangan besar dalam dunia pendidikan. RPP yang dirancang dengan baik sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran karena hal ini sangat terpengaruh pada kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakannya. Rencana tersebut perlu disusun secara sistematis agar pembelajaran menjadi inspiratif, interaktif, dan menyenangkan, serta mampu mendorong siswa untuk lebih aktif partisipasi. Pendidikan juga perlu memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas kemandirian dengan memberikan pilihan yang sesuai dengan minat dan perkembangan mereka. Selain itu, penyusunan RPP harus sejalan dengan kompetensi dasar dalam kurikulum dan menciptakan model pembelajaran yang inovatif agar siswa tetap termotivasi. Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran oleh guru merupakan sebuah masalah yang sangat penting. Para guru perlu terus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman agar dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan tidak menonton, sehingga dapat meningkatkan minat siswa. Dalam konteks kurikulum Merdeka, guru berperan sebagai fasilitator yang harus melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti pandemi dan adaptasi terhadap teknologi, upaya yang berkelanjutan untuk belajar dan memperbaiki kesalahan sangatlah penting demi mencapai keberhasilan dalam mendidik dan fasilitas sekolah yang belum menandai dalam proses pembelajaran. Keberadaan media atau alat pendukung sangatlah penting untuk mencapai tujuan pembelajar. Setelah itu, strategi guru dalam menyusun kurikulum Merdeka dengan kebutuhan siswa. Tantangan dalam strategi implementasi kurikulum mencangkup berbagai hambatan atau kesulitan yang muncul selama penerapan kurikulum pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Hambatan ini dapat berasal dari berbagai aspek yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi setiap sekolah, khususnya para guru yang menjadi garda terdepan untuk memiliki strategi yang efektif dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Setelah itu ada dampak positif dan negatif pergantian kurikulum. Dampak positif dari perubahan kurikulum pendidikan terutama di tingkat sekolah dasar antara lain perbaikan atas kekurangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang baru disusun dengan tujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dari kurikulum sebelumnya,
memiliki identifikasi terhadap kendala-kendala yang ada, kurikulum berubah upaya menawan solusi. Setelah itu ada dampak negatif dari pergantian kurikulum pendidikan, khususnya pada sekolah dasar, meliputi yaitu tidak tercapainya target pendidikan awal dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidakmampuan guru dalam menerapkan kurikulum baru secara efektif. Apabila guru tidak memahami kurikulum baru dengan baik, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pun akan sulit mencapai hasil yang diharapkan. Fasilitas yang terbatas di sejumlah daerah, sekolah-sekolah mungkin menghadapi masalah kurangnya fasilitas yang mendukung implementasi kurikulum baru. Hal ini terutama terlihat di daerah terpencil, di mana keterbatasan fasilitas bisa menjadi hambatan dalam menciptakan kurikulum belajar yang ideal. Setelah itu, kesimpulan dari makalah saya yaitu implementasi kurikulum berbasis teknologi membawa sejumlah tantangan yang kompleks baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi yaitu kesiapan infrastruktur teknologi yang mencangkup ketersediaan perangkat yang memadai, akses internet yang stabil, serta pelatihan dan peningkatan keterampilan mengajar yang memadai bagi para pendidik. Selain itu, masalah kesetaraan akses terhadap teknologi juga menjadi hal yang krusial, di mana keterbatasan dalam akses perangkat dan konektivitas internet dapat menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pembelajaran. Namun tantangan ini juga membuka peluang signifikan untuk memperbarui dan meningkatkan kualitas pendidik melalui integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar dengan dukungan yang sesuai dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidik, dan masyarakat. Tantangan tersebut dapat diatasi penguatan infrastruktur pelatihan yang berkelanjutan serta kebijakan yang mendukung pembangunan teknologi pendidikan menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasi kurikulum berbasis teknologi. Secara keseluruhan, meskipun dihadapi pada berbagai rintangan, pengembangan kurikulum berbasis teknologi memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan dari Diana. Pertanyaannya, bagaimana sekolah dapat berinovasi atau mencapai solusi jika sumber daya yang ideal belum tersedia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Sekolah bisa berinovasi meski sumber daya terbatas dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada atau alat sederhana guru saling berbagi, menggunakan pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi, memanfaatkan teknologi gratis atau sederhana, mendorong budaya inovasi, dan pelatihan guru secara mandiri. Sekian jawaban dari saya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.